Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah hitungan hari-hari di dalam pernikahan. Maka hari pernikahan yang paling bagus adalah yang paling cepat, karena itu adalah ibadah. Cuman kami itu pengen bahwasanya para bapak-bapak itu kalau dengar begini juga didengar secara sesungguhnya dan diamalkan. Sebab ada yang ngaji, saya itu sudah berkali-kali ngomong, tolong gampangkan pernikahan, masih saja mempersulit. Padahal hadir pengajian, subhanallah. Mempersulit menantu kadang-kadang, harus pakai begini begitu. Saya tidak, itu bukan orang-orang, subhanallah. Ada orang tua kayak begitu. Sampai menantunya itu mau bingung harus ngumpulin ini, mungkin sampai ngutang-ngutang untuk urusan pernikahan. Ini orang tua model apa kayak begitu itu? Bolehlah, yang penting halal dulu, karena ini adalah kebutuhan pribadi sekali yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Kecuali memang hati orang tua sudah nggak benar, menantu jadikan sapi perah untuk cari duit, menikah untuk cari duit. Ini sudah nggak benar, ini kayak model-model begitu itu. Mulai dari itu sampai nanti macam-macam. Ini para orang tua tolonglah dengar. Makanya kalau sudah model-model begitu saya sudah ini orang tua nggak bisa, ini repot. Dalam hati saya kalau seandainya itu saya menjodohkan tuh salah pilih tuh begitu tuh. Saya pengen orang tua yang nerima semuanya apa adanya, jangan sampai bikin repot orang-orang menantu-menantumu itu. Permudahlah. Cuman wahai para menantu, kalau mempunyai uang, ya sudahlah, muliakan istrimu dengan pernikahan yang wajar dan seterusnya. Urusan hari-hari pun demikian. Ngaji begini, ngaji di sini masih bingung urusan hari ini. Akhirnya datang kepada tidak tahu orang, katanya ahli hikmah. Ketemu Rebu Legi gak cocok pernikahannya. Karena menantumu kelahirannya Kliwon, kemudian anakmu kelahirannya Pon, gak bisa dilegi nanti. Nah, apa itu bacaan? Sudahlah, sebuah hari apa saja bisa. Bolehlah menghitung hari-hari, biasanya menghitung hari kesempatan. Misalnya keluarga sana, pegawai negeri. Pegawai sini, pegawai apa ya? Ya sudah, pokoknya begitu. Jadi pengen waktu yang tepat, sama-sama libur. Bolehlah menghitung hari-hari semacam itu. Cuman kalau ada kepercayaannya itu sama sekali tidak benar. Biarpun katanya yang ngitung-ngitung itu adalah wadah tahu kiai siapa begitu. Enggak perlu seperti itu. Kalau memang kiai begitu, atau memang menghitung pengen kiainya bisanya kapan, bolehlah gitu. Katanya kiainya bisanya Rebu Kliwon. Kenapa? Ada sebagian kiai pengajiannya pakai Kliwon Legi Paing Pon. Enggak apa-apa. Sebab ada hitungan dah, hitungan pasaran nada. Ada sebagian ustadz itu punya jadwal pengajian pakai Kliwon, Paing, Pon, Wagi. Ya nggak apa-apa. Makanya kata kiai, wah Jumat Kliwon saja. Nah, bukan Jumat Kliwonnya orang yang percaya, yang takut dengan hantu-hantu itu, bukan. Ini Jumat Kliwon karena kebetulan kiai itu bisanya Jumat Kliwon. Jangan dipercaya enggak. Kalau kiai ngomong Jumat Kliwon itu bukan karena ngitung hari-hari. Kenapa kok Jumat Kliwon? Ya saya bisanya di Jumat Kliwon. Kalau pengen saya hadir, harus ikut saya. Itu wajar. Cuman kalau harus begini, karena Kliwon begini, nanti paceklik, nanti kamu bangkrut rezekinya. Ini belum apa-apa, sudah suudzon prasangka buruk kepada Allah. Bakal bangkrut tuh orang. Bakal bangkrut orang. Bahkan bukan saja urusan, urusan hari-harinya. Dari pernikahannya pun sudah dihitung-hitung bulet. Sudah ketemu anak yang baik, hanya gara-gara namanya saja nggak cocok nih, hitungannya nggak pas itu. Batal tuh. Innalillah. Bagaimana sudah istikharah mantep, cuman Buya namanya nggak cocok sudah. Ya, kenapa kurang satu huruf? Ya sudah, kalau Yahya tambah Yahyae gitu saja. Kok susah bener nih ya. Ada orang aneh-aneh ya. Jadi ada jangan-jangan hal-hal semacam itu. Apa yang hendaknya kita lakukan di saat kita menikah? Pertama adalah dilihat orang itu baik, kemudian istikharah. Setelah istikharah jalani. Kalau memang dimudahkan, itulah yang akan baik. Kemudian setelah itu lakukan pernikahan secepatnya. Tunangan panjang-panjang itu membuka setan. Tunangan yang jauh-jauh itu membuka kesempatan setan untuk masuk. Kalau sudah tunangan itu sudah mulai berpikir macam-macam hayalan. Bisa saja masuk bab zina, dan ada orang berzina setelah bertunangan, naudzubillah, mencabut keberkahan pernikahan. Percepat. Cuman biasanya alasannya laki-laki mertua. Aduh, mertua saya menuntut saya harus resepsinya begini. Kalau begitu kayaknya salah pilih ente punya mertua kayak begitu. Cari mertua yang lain saja deh kalau begitu caranya. Jangan begitu, jangan merepotkan anak menantu. Kalau kecuali para mertua itu membiayai, nggak apa-apa. Oh namanya anak ya, ada yang masih baru sekolah,
Ada yang masih baru kuliah, ada yang masih baru mondok. Ya belum punya duit banyak lah. Belum bekerja kan, belum ini. Sementara kunci rezeki itu dibuka setelah pernikahan seperti yang dijanjikan Allah, yakunu fuqara. Sekarang diminta urus acara resepsi semacam ini. Makanya saya nggak datang kalau sudah begitu caranya. Nggak datang. Kalau sudah janjinya nyantai nerima, kok setelah itu ada hal yang baru, saya nggak datang kalau begitu caranya. Saya perasa, saya pernah dengar cerita orang-orang anak-anak yang sudah mau menikah, cuman gara-gara orang tuanya itu. Makanya saya keras. Buya, saya sudah mau menikah. Saya rela dan calon istri juga rela. Cuman permasalahannya orang tua harus ngadain begini-begini. Innalillah. Orang tua mau apa itu? Keselamatan anakmu paling penting. Jangan sampai terjerumus dalam zina. Itu yang paling penting menyelamatkan anak. Kayak kemudian urusan hari-hari nggak ada itu semuanya. Nggak ada, nggak usah pakai hari-hari. Hari-hari ketepatan saja ketemu hari pon, kliwon wage itu tepatan saja urusan hitung-hitungan kesempatan. Bukan hitung-hitung berkah dan tidak berkah. Sebaik-baik kebaikan, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Kalau ada seorang anak gadis sudah pengen menikah, artinya saat itu sudah pikirannya kemana-mana. Maka agar reda pikirannya dan hatinya tentrem, ya secepatnya. Dan itu pilihan istimewa itu. Dan semuanya menghendaki kayak begitu para calon-calon pengantin. Kalau sudah orang pengen menikah ditunda, coba ditunda kok ditunda, sehari kayak setahun. Bahkan jangan ditunda oleh para orang tua. Hari semuanya baik. Nggak usah pakai hitung-hitungan seperti itu. Kalau mencari hitungan kesempatan. Adapun nikah 1 tahun 4 orang pun boleh. Nikah semasal kakak adik juga boleh. Ini tidak tahu keyakinan di mana-mana ini ada. Keyakinan ini awas hati-hati para orang tua dengar. Jangan adiknya kakaknya nikah hari ini. Tak taunya apa? Adiknya nyusul mau menikah katanya tahun depan nak. Pamali apa? Orailok Jawa Timur. Enggak becek. Tahu lagi, pokoknya macam-macam dah. Tahu di Batam sana apa istilah ini ya. Ini Jawa Timur ada, kalau di Jawa Barat Pamali ya. Orailok. Orailok. Jangan punya keyakinan semacam itu. Naudzubillah, ternyata anak sudah pada puncak-puncak bangkitnya syahwat. Sering itu, tak tahu ya pengen nikah, suruh nunda 1 tahun, lihat. Nunda 1 tahun, sudah janjikan orang tuanya tahun depan nak bulan ini iya. Akhirnya sang anak ini sudah, pun kita sudah mau menikah. Sudahlah, yuk kita yang penting senang-senang. Berzina sebelum pernikahan, naudzubillah. Orang tua masuk neraka lebih dulu tuh, hati-hati. Nikah nggak apa-apa, nggak ada keyakinan seperti itu. Malah ini kayaknya yang sedang lupa. Justru berkah begitu. Hebat bener, satu rumah dalam setahun ada 7 kali pernikahan ini. Benar-benar keberkahan, wong nikah sendiri berkah kok. Kok malah ditunda keberkahan tahun depan? Kalau faktor biaya, diringankan biaya. Mungkin kalau 1 tahun beriringan, biayanya berat. Kalau bulan ini ada pernikahan, bulan depan lagi ada pernikahan, berarti berat. Kalau berat, dibarengin saja ringan. Enak lagi, nggak ada larangan semacam itu. Maka para orang tua jangan percaya itu, nggak tahu dari mana ilmu itu. Nggak. 2 menikah double boleh. Bareng boleh. 1 tahun 4 orang juga boleh, kakak beradik boleh. Dan juga ini yang ketiga adalah yang sering yang menjadi sebab kezaliman kepada anak adalah kalau kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh nikah. Ini orang tua yang masuk neraka lebih dulu nih, hati-hati. Dilangkai katanya nggak boleh. Kadang-kadang ada di tempat lain kalau ngelangkai bayar. Masya Allah. Lah ini anaknya dididik untuk menjadi pendengki itu. Wahai para orang tua, jika anak perempuanmu yang paling terakhir itu kok sudah mendapatkan pasangan dan dia sudah mengatakan pengen nikah, dahulukan. Tapi kakaknya belum loh, kakaknya belum tentu mau menikah dan belum ada calonnya. Biar adik yang menikah, biar tetap bersemangat untuk segera menikahi. Para orang tua tolong, sudah di sini masih nggak dengar ini yang menjadi masalah. Kalau memang adiknya dapat duluan, silahkan duluan, alhamdulillah. Dan sebagai kakak yang didahului oleh adiknya, makalah jadilah kakak yang bersih hati. Bagaimana kakak bersih hati? Kakak bersih hati itu lihat, dek, karena kamu duluan dek, semua ini insya Allah perhiasan gue pakai dulu dah dek untuk kamu dek, nggak apa-apa. Jangan ngedumel, ngedengki. Oh kalau model hati ngedengki kayak begitu susah cari suami. Kalau ada suaminya tahu, dengar pun tidak akan mau nikah dengan perempuan kayak begitu. Jadi wahai para kakak, jika engkau didahului adikmu, berbahagialah dan senanglah karena adikmu telah terbuka pintu halal. Maka kalau engkau bergembira dengan pernikahan adikmu, maka engkau pun akan segera mendapatkan pasangan yang baik. Ini ada di masyarakat kita yang masih nyalip.
Enggak boleh itu railok, pamali enggak boleh nak. Jangan nak, jangan nak. Sementara adiknya sudah keburu ingin menikah, tatanya harus ditahan-tahan gara-gara yang demikian itu. Haram bagi orang tua menahan yang demikian. Hati-hati wahai para orang tua, tolonglah didengar dan didengar. Permudahlah urusan pernikahan.